Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, masih bersama dengan Dirut Indobarometer Muhammad Kodari, dan kami juga masih terus berusaha untuk menghubungi pihak KPU dan juga Bawaslu untuk bersama-sama membahas topik kali ini. Bang Kodari, tadi saya menarik kalau menangkap pernyataan dari Bang Kodari tadi ya, petugasnya positif COVID, kemudian pengawasnya juga COVID, pesertanya COVID, rakyatnya juga COVID. Ini tapi yang selalu digaungkan ini atas nama rakyat lah, inilah, itulah. Nah, dari Indobarometer sendiri sudah benarkah belum sebetulnya aspirasi atau keinginan publik terhadap pilkada ini bagaimana? Mereka lebih menghendaki diundur saja atau tetap dilaksanakan atau bagaimana? Saya belum lihat lagi hasil survei ya, yang sudah ya. Menurut saya, kalaupun bicara survei juga harus survei yang baru. Kalau survei yang baru saya belum punya ya, karena sekali lagi situasi pada bulan April ketika jadwal Desember ini diputuskan sangat berbeda dengan bulan September. Asumsi-asumsi dasarnya sekali lagi saya ulangi sangat berbeda. Pada saat itu diasumsikan pandemi sudah selesai atau sudah sangat menurun. Sementara sekarang realitanya justru semakin meningkat. Tetapi kita mengambil keputusan itu kan bisa berdasarkan opini publik, bisa berdasarkan data-data agregat ya. Betul. Bisa berbagai pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau saya pertimbangannya adalah matematika pilkada yang saya sudah sebutkan tadi ya. Saya ulangi ya. Jumlah paslon 734 pasangan ya. Berarti calonnya ada berapa? 734 kali 2 sama dengan 1.468 orang calon. Nah, tiap calon itu biasanya punya rencana untuk datang ke 10 titik ya dalam satu hari. Dan mereka akan terus mutar berkeliling dalam waktu 71 hari. Memang kalau jadi calon ini ya begitu, harus kuat staminanya, keliling terus ya tiap hari dari pagi sampai malam. Maka jumlah titik kampanye yang tercipta adalah 1.468 calon kali 10 titik kali 71 hari. Dapatlah angka 1.042.280 titik penyebaran COVID gitu. Titik potensial penyebaran COVID ya. Lagi-lagi saya mengutip Pak Iwan Aryawan, beliau ya epidemiolog dari UI, beliau mengatakan kalau sudah 50 orang itu potensi COVID, penyebaran COVID-nya itu pasti besar sekali gitu lah. Apalagi kalau 100 ya. Nah, kita sekarang kan punya angka tuh positivity rate-nya ya. Saya mencatat angkanya 19%, anggaplah 20% begitu. Itu ya, kalau 1 juta titik ya, 1.042.280 titik ya, dan di tiap kampanye 100 orang ya, maka yang terlibat dalam kampanye selama 71 hari itu adalah 104.228.000 orang. Itu kalau 100 gitu. Aku yakin di lapangan ya, namanya calon, namanya masa itu ingin datang gitu, pasti lebih dari 100 gitu. Kalau positivity rate-nya COVID Indonesia 19% ya, maka 104 juta dikalikan 19% sama dengan 19,8 juta orang. 20 juta orang ya, itu adalah kasus COVID ya, dan kita tahu bahwa mayoritas orang COVID itu adalah OTG. Karena dia OTG, dia nggak demam ya kan, dia nggak batuk ya, dia tidak terkapar di tempat tidur, dia hadir kampanye seolah-olah seperti orang sehat, lalu berinteraksi dengan massa tadi itu 100 orang ya kan. Nah, di tiap titik 100 orang itu pasti ada orang yang COVID gitu ya. Nah, jadi minimal begini, kalau jumlah titiknya ada 1 juta, lalu minimal dari 100 orang itu ada 1 saja yang COVID, itu sudah 1 juta, pasien COVID itu yang hadir di acara kampanyenya gitu. Apalagi kalau positivity rate-nya adalah 19%. 19 orang dari 100 yang hadir itu COVID gitu loh. Nah, kemudian katakanlah 10 aja. Mas Kodari, itu salah angka 19%. 10%. Oke. 10% saja. 10 dari 100 itu adalah orang COVID gitu loh. Jadi Anda bayangkan ya, ini sama dengan menciptakan festival massal ya, COVID gitu.
Makanya di stop saja, dihilangkan saja, jangan ambil resiko gitu loh. Saya sekarang mendengar akan ada pengaturan ketat ya, koordinasi dengan pihak keamanan agar betul-betul 100 orang gitu. Iya, tapi 100 orang pun sudah berbahaya gitu. Lihat matematikanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditiadakan sama sekali, kemudian dibikin udah Zoom meeting saja. Zoom sekarang udah canggih, ya kan? Bisa 10.000 orang, bisa 5.000 orang, bisa 3.000 orang. Jauh lebih banyak gitu loh. Dan pasti aman. Nggak mungkin Anda sama saya begini ya, atau saya ketemu dengan 1.000 orang Zoom itu akan menjangkiti COVID gitu loh. Nggak mungkin. Kenapa? Kita kan jauh gitu loh. Ya memang nanti di beberapa daerah akan ada kendala sinyal gitu. Tapi buat saya ya, ini kan kondisi darurat. Anda nggak usah memaksakan dalam kondisi darurat. Toh menyampaikan visi misi, memperkenalkan diri kepada masyarakat, itu mediumnya banyak. Tidak harus ketemu kerumunan. Bisa dengan misalnya alat peraga tradisional, spanduk, banner, baliho, ya kan? Kemudian juga ya bisa dengan door to door di bawah 5 orang, kan begitu. Dan yang jelas menurut saya kalau nanti diadakan Zoom meet, kalau tidak bisa diselenggarakan Zoom meeting di beberapa daerah dalam pilkada ini, menurut saya justru itu hikmahnya bahwa membuka mata kita semua, pemerintah daerah ya, termasuk calon-calon. Ini kan kalau mereka menang nanti kan jadi bupati, wali kota, gubernur ya kan. Mereka tahu bahwa akses digital kita, akses internet kita itu sangat terbatas gitu loh. Jangankan Anda mau kampanye, Anda kampanye saja nggak bisa. Nggak usah ngomong soal pendidikan jarak jauh dan tidak usah ngomong juga soal ekonomi dalam jaringan. Mohon maaf ya, belakangan ini saya mendengar menteri, ekonomi dalam jaringan ya, less kontak ekonomi gitu. UKM kita berdayakan, kan bisa jualan di daring. Anda tahu nggak? Ya, dia mau jualan itu bukan cuma perlu barang, bukan cuma HP, tapi juga sinyal internetnya. Dia punya HP, Anda kasih uang, bisa beli pulsa, nggak ada sinyalnya. Mau jualan kemana gitu loh. Jadi menurut saya memang momentum COVID ini adalah momentum kita melakukan perubahan yang besar dari kapal besar yang namanya Indonesia gitu. Ya. Kita harus melakukan, kata Pak Jokowi itu, lompatan besar. Nah, buat saya lompatan besarnya itu apa? Satu, kita kembali ke pertanian, ya kan? Karena Indonesia negara agraris untuk ketahanan pangan. Terus kemudian ekonomi tumbuh, substitusi impor, bisa ekspor datang devisa, kan begitu kan? Yang kedua, infrastruktur IT kita itu harus 95% ya, baru kita bisa pendidikan jarak jauh, bisa ekonomi jalan, bisa kampanye, kan begitu kan, bisa menciptakan satu data Indonesia begitu. Dan tentu saja adalah kepada aspek kesehatan. Nah, kunci menurunkan COVID itu bukan di aspek perawatan atau kuratif gitu loh. Nggak mungkin kita bisa ngejar kuratifnya, nggak bisa ngejar fasilitas rumah sakitnya, kamarnya. Oke, kamarnya bisa, tapi kan jumlah dokternya nggak bisa. Bikin dokter tuh kan nggak mungkin sehari 2 hari begitu loh. Bikin presenter aja nggak bisa sehari 2 hari, apalagi bikin dokter kan begitu. Jadi kalau mau menurunkan kurva COVID itu harus dari sisi preventifnya. Preventifnya itu apa? Testing, tracing, ya kan. Kemudian treatment. Treatment itu juga ada 2 macam. Perawatan bagi yang sakit, isolasi bagi yang OTG, begitu. Nah ini kita testingnya masih kurang di bawah WHO, ya kan? Tracingnya apalagi, jangan-jangan zero, ya kan? Isolasinya baru aja ditambah nih kemarin Menkes setelah dapat masukan sana sini, ya mengadakan atau menyewa kerjasama dengan hotel, begitu. Tapi kan kemudian balik lagi, ya pakai masker, jaga jarak. Lu udah jelas jaga jarak kok. Itu obat untuk anti COVID. Lalu Anda menciptakan kerumunan. Lalu di mana jaga jaraknya gitu. Tadi ini ya Bang Kodari, keras ya, apa namanya, disilahkan menciptakan festival COVID. Nah, iya, festival COVID. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bang Kodari, mungkin secara nalar cukup sederhana sebetulnya kenapa ini harus dilanjutkan atau tidak. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat kok sepertinya sulit sekali pemerintah untuk memutuskan hal ini untuk ditunda misalnya? Apa sih tekanan yang begitu besar atau seperti apa Anda melihatnya?
Ya balik lagi ya, kalau bicara partai politik saya melihat terutama yang besar ya, bahwa ada kekhawatiran kalau dimundurkan lagi nanti calon-calon mereka yang sekarang notabene istilahnya populer, popularitasnya akan menurun begitu. Ya tapi menurut saya kan begini, ya kalau ditunda, ini kan ditundanya buat semua. Bukan cuma calonnya si Bapak, bukan cuma calon-calon partai besar. Karena ada calon Bapak partai kecil juga Bang Kodari ditunda kan begitu kan. Kalau kemudian nggak boleh kampanye, nggak boleh kampanye tatap muka, ya cuman bisa daring atau alat peraga, ya semuanya juga dilarang. Yang penting kan aturan mainnya itu bersifat sama bagi semua gitu ya. Terus kalau dari dari pemerintah, dari eksekutif misalnya kita perlu menggerakkan ekonomi. Nah, buat saya pada hari ini memang paradigma kita itu nggak bisa lagi ekonomi naik, COVID naik, nggak bisa tuh. Ya, gas rem juga kayaknya mungkin nggak terlalu tepat gitu. Contohnya Jakarta ya, mungkin beberapa daerah lainnya juga gitu. Begitu PSBB-nya dilonggarkan ya, PSBB transisi gitu ya, maka kemudian orang mulai bekerja, mobilitas meningkat, ekonomi mulai membaik gitu, tetapi juga kasusnya pasti naik ya, karena kenaikan kasus itu berbarengan dengan mobilitas dan tidak dibarengi dengan kedisiplinan pakai masker dan seterusnya begitu. Jadi memang paradigma yang lebih tepat rasanya itu adalah, ini saya ditunjukkan di kurvanya oleh Bang Faisal Basri. Kurva COVID turun dulu, maka ekonomi juga otomatis akan naik gitu loh. Nah, jadi pada hari ini memang secara garis besar pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus menggeser fokus konsentrasi alokasi dana anggaran untuk besar-besaran kepada aspek prevention gitu ya. Nah, setelah ini dijalankan ya, nanti ekonomi juga akan ngikut. Begitu kasus turun ya kan, orang menjadi lebih yakin dengan situasi kondisi ya. COVID bukan ancaman yang serius lagi, sudah disiplin, maskernya sudah lebih dari 80% dipakai orang, maka ekonomi bisa jalan begitu. Jadi kalau buat saya sebetulnya mungkin paradigma yang lebih tepat bukan rem dan gas gitu ya. Karena tadi begitu remnya ditarik ya, kemudian ekonomi menggas, ya COVID-nya juga gas juga gitu loh. Jadi lebih tepat mungkin terminologinya adalah ini lokomotif dan gerbong gitu ya. Jadi lokomotifnya itu harus kesehatan dulu, penanganan COVID dulu ya, prevention, maka kemudian gerbongnya di belakang itu ekonomi, pendidikan, segala aspek kehidupan itu nanti insya Allah akan mengikuti begitu. Oke, Bang Kodari, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah memberikan pemaparan terkait hal ini, dan ya kita harapkan ini didengar dan sudah ada membuat kebijakan yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Bang Kodari, tetap jaga kesehatan. Sama-sama. Sukses. Dan pemirsa, usai jeda Good Morning Jakarta akan kembali dengan angka informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.